Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang sudah melayani kita, dan terima kasih untuk Pak Fen, Pak Daniel, dan segenap tim kepemimpinan yang sudah memberi kesempatan, kepercayaan kepada saya untuk berbagi pada hari ini. Dan Pak Yehan juga sekeluarga, senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu, teman-teman semua. Ada Suk Leo juga di belakang, dan Sukme, dan ya semua rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, dan saya dikasih tahu bahwa bulan ini kita membahas tentang persembahan adalah anugerah, ya. Tetapi saya tidak membahas secara langsung tentang pengertian-pengertian persembahan, tetapi saya akan membahas satu topik yang saya berharap itu mengarahkan juga kepada apa yang menjadi penekanan di bulan ini. Judul yang saya sampaikan adalah apa yang kita persembahkan. Itu satu pertanyaan buat kita, ya. Sebenarnya apa yang kita persembahkan, yang kita bawa kepada Tuhan. Nah, ada satu bagian firman Tuhan yang menarik untuk kita bahas. Saya ambil bagian firman Tuhan di Matius pasal 22 ayat 15, kita mulai. Mari kita perhatikan firman Tuhan di Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-15. Berkata demikian, kemudian pergilah orang-orang Farisi dan mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Ini selalu kita tahu orang-orang Farisi, mereka mencari kesalahan Tuhan Yesus karena mereka iri dengan Tuhan Yesus. Mereka menjerat dengan pertanyaan yang sangat dilematis sebetulnya. Mari kita lihat selanjutnya. Di ayat 16, dikatakan mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang siapa? Herodian. Jadi orang-orang Herodian ini adalah para orang-orang Yahudi yang mendukung kebijakan Herodes. Nanti kita pelajari lebih lanjut, ya. Ini saya membawa jemaat untuk bisa menangkap pesan hari ini. Dan dikatakan mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Tuhan Yesus tidak carmuk, ya, tidak cari muka. Karena Yesus sudah tahu mukanya seperti apa dan gak perlu pembelaan dan cari muka dari orang lain, ya. Dia tahu siapa dirinya. Dan kita melihat orang-orang Farisi mengutus murid-muridnya mengajak kelompok orang-orang Herodian bertanya pertanyaan yang sulit sebetulnya untuk Tuhan Yesus menjawab. Tapi mereka datang dengan pujian kepada Tuhan Yesus. Jadi hati-hati, ya, kalau ada orang-orang yang suka memuji kita, ya. Jangan curiga sama saya, ya. Kalau ada yang memuji, ya, kita sebut haleluya, terima kasih buat pujiannya, ya. Tapi nggak semua orang memuji dengan maksud baik, tapi ada orang yang tulus yang memuji, yang memberikan encouragement, memberikan dukungan, kita aminkan, kita berterima kasih kepada orang-orang yang memuji kita. Kita perlu vitamin dorongan dan pujian dari orang-orang sekitar kita, tetapi dalam konteks ini orang-orang Farisi, kemudian dengan orang-orang Herodian itu mereka menjebak. Dan mereka mengajukan satu pertanyaan, tapi mereka memuji Tuhan Yesus. Dengan berharap mereka bisa menjebak dan menjerat dan menangkap Tuhan Yesus. Karena mereka iri dengan reputasi begitu banyak orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Kita tahu, ya, konteksnya. Mari kita lihat. Nah, Herodian itu adalah para pendukung Herodes yang sangat pro pemerintah Romawi. Karena kerajaan atau bangsa Yahudi saat itu, Israel, dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi kerajaan Romawi itu ada kaisarnya. Kemudian pemerintahan Romawi ini mengangkat pemimpin boneka. Itulah Herodes. Jadi Herodes itu sebetulnya kalau kita selidiki, Herodes itu bukan keturunan asli dari Yahudi. Tapi ada keturunan Edom. Tapi nanti dari Herodes itu keturunannya akan menjadi penguasa sebagai Herodes itu. Artinya Herodes itu adalah orang-orang sebenarnya dari suku Edom itu diangkat oleh pemerintah Romawi menjadi raja boneka. Untuk bisa mengeksersis, untuk melaksanakan kebijakan dari Romawi terhadap bangsa Yahudi. Bisa nangkap, ya? Itulah Herodes. Mereka iri tentunya, makanya Herodes itu takut sekali ketika mereka mendengar bahwa ada Yesus waktu bayi itu lahir, ada raja yang akan menjadi raja orang Yahudi. Makanya Herodes itu ketakutan dan berniat untuk membunuh bayi Yesus waktu Yesus dilahirkan.
Nah pada saat Yesus sudah besar, sudah melayani, muncul juga keturunan Herodes ini. Jadi Herodes itu keturunan-keturunannya banyak ya, menjadi penguasa, menjadi raja boneka di bangsa Yahudi. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Dan di ayat 16 mereka ngomong gini, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Mari kita lihat ayat 17 selanjutnya. Nah ini mereka mendesak. Coba kita baca bersama-sama ayat 17, 2, 3. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Boleh nggak Bapak Ibu jawabannya? Bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Kaisar itu siapa? Kaisar Romawi. Boleh nggak membayar pajak kepada kaisar? Gimana jawaban Bapak Ibu teman-teman? Boleh nggak? Siapa yang setuju dengan boleh? Siapa yang berkata tidak boleh membayar pajak kepada kaisar? Siapa yang tidak mengerti pertanyaannya? Ya. Boleh atau tidak? Kalau orang bertanya harus apalagi yang bertanya itu pendeta. Harus dijawab. Ya, boleh atau tidak? Ini pertanyaan yang, nah kalau yang boleh berarti kelompok yang lain, yang nggak boleh kelompok yang lain ini. Yesus harus jawab gimana? Kalau dia jawab boleh, berarti dia mendukung apa? Pemerintah Romawi. Dia mendukung pemerintah Romawi. Kalau dia berkata tidak boleh, dia melawan pemerintah Romawi. Dilematis. Tapi kita bersyukur Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Di ayat 18 kita melihat apa ayat ini menuliskan apa? Ayat 18 dan 19. Dikatakan apa? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik. Ayat 19, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Wah, ada nggak anak-anak muda yang di dompetnya coba periksa ada koin nggak? Boleh pinjam nggak koin anak-anak muda di sini ada yang siapa anak muda di sini? Ada koin nggak? Siapa yang punya koin? Pinjam. Boleh bawa ke saya satu koin. Nggak punya koin ya? Atau semuanya cashless semuanya ya? Masih ada koin ya? Puji Tuhan. Silakan ke depan. Pinjam ya. Nanti selesai ibadah saya kembalikan ya. Berikut dengan bunga-bunganya. Enggak ya? Nah, ini koin ya. Jadi kemudian Tuhan Yesus berkata, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Anggaplah ini dinar itu ya yang dibawa. Mari kita perhatikan ada 3 kelompok. Nah kita mengerti konteksnya, ada 3 kelompok orang-orang Yahudi saat itu. Yang pertama kelompok namanya orang-orang Saduki. Jadi orang Saduki ini adalah mereka membayar pajak kepada pemerintah Roma tanpa cincong gitu loh. Pokoknya tanpa ada alasan, pokoknya mereka support, pokoknya orang Saduki ini mereka sangat mendukung pemerintah Romawi. Tapi kelompok kedua orang-orang Farisi ini setengah-setengah. Katakan setengah-setengah. Orang Farisi itu setengah-setengah. Lihat mana yang menguntungkan. Kadang satu sisi mereka dukung, oke lah. Kadang-kadang mereka lihat kelompok mana yang lagi kuat, dia bergeser untuk tidak membayar pajak. Tapi orang-orang Zelot itu menentang pemerintahan Romawi. Kelompok yang pakai pedang, mereka kelompok yang berani melawan pemerintah Romawi, itu Zelot. Nah jadi Yesus ada di posisi mana sekarang? Apakah kalau dia berkata, boleh dan mendukung membayar pajak kepada kaisar. Tadi siapa? Kelompok Saduki di sini yang bilang boleh angkat tangan. Itu kelompok Saduki itu ya. Siapa yang kelompok Zelot tadi? Yang melawan, siapa yang nggak mau bayar pajak kepada pemerintah? Siapa tadi? Siapa orang Farisi di sini? Yang setengah-setengah bayar salah, nggak bayar salah. Ya, atau lihat kepentingan yang mana. Nah ini sangat dilema. Tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus dia pribadi yang sangat bijaksana, betul nggak? Dia bukan pribadi sembarangan manusia biasa, tetapi dia Tuhan Allah yang penuh dengan hikmat, penuh dengan kekuatan. Dan dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus, kita agungkan dia, kita puji dia sebagai pribadi yang penuh dengan hikmat. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau
Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari katakan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Nah, di ayat 20 ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus tanya ketika diperlihatkan kepada dia 1 dinar. Ya, ada gambar dan tulisan siapa di sini? Ayat 21 mari kita baca bersama-sama. Ayat 21 berkata apa? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka apa? Baca sama-sama. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, perhatikan gambar dinar pada saat itu ternyata memang ada gambar Kaisar, yaitu Kaisar Tiberius. Jadi Kaisar Tiberius itu adalah anak angkat dari Kaisar Agustus. Jadi ketika Kaisar Agustus itu meninggal, dia dianggap seperti dewa. Jadi Kaisar Tiberius itu dianggap seperti anak dewa. Ya, seperti son of God. Jadi Kaisar Tiberius itu juga seperti dipuja, seperti ilah, seperti Tuhan, seperti dewa begitu. Dan ada tulisan yang mengatakan ya ini pemerintahan Roma yang berkuasa dan Kaisar itu pribadi yang harus dipuja seperti dewa. Jadi kita mengerti konteksnya pada saat itu ya. Nah, artinya ketika Tuhan Yesus memberikan satu jawaban dan pertanyaan kepada orang-orang Herodian dan murid-murid orang-orang Farisi, kamu tunjukkan ada apa di mata uang itu? Ya ada gambar dan tulisan siapa? Ada gambar Kaisar dan ada tulisan-tulisan tentang pengagungan, pemujaan kepada Kaisar, tentang pemerintahan yang berdaulat dari pemerintahan Romawi. Wah, awalnya kita melihat pertanyaan orang-orang Farisi, kemudian bersama dengan orang Herodian, menempatkan situasi yang sangat dilematis kepada Tuhan Yesus. Betul nggak? Seperti Tuhan Yesus dipojokkan, di corner, serba salah mau jawab apa? Diam salah, berkata setuju memberikan pajak kepada pemerintah kekaisaran Romawi. Kalau dia bilang memberi juga salah, kalau dia bilang nggak boleh, bisa ditangkap dia karena melawan pemerintah Romawi. Kalau dia setuju, berarti dia ada kelompok orang-orang Saduki. Kalau dia nggak setuju dianggap zelot, orang-orang yang memberontak dan melawan pemerintah kekaisaran Romawi, serba salah. Tapi sekarang kita lihat hikmat Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sulit dijawab, sekarang bolanya dilempar kembali kepada orang yang bertanya kepada dia. Tapi sebelum saya mengarah ke sana, kita lihat dulu Roma 13 ayat 7 ya, supaya Bapak Ibu menangkap ya, bahwa kita sebagai warga Indonesia harus juga bisa mendukung pemerintah yang ada. Setuju nggak? Yang setuju katakan amin.
Ya, ayat 7 dari Roma 13. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang-orang yang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang-orang yang berhak menerima cukai. Kemudian apa? Rasa takut kepada orang-orang yang berhak menerima rasa takut. Dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kita harus menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Kita harus menghormati pemimpin kita. Kita harus belajar menghormati pemerintah yang ada. Kita harus melunaskan atau menunaikan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik dari warga negara Indonesia. By the way, kita punya 2 kewarganegaraan ya, kita WNI dan juga WNKA. Setuju nggak? WNI adalah warga negara Indonesia, WNKA warga negara Kerajaan Allah. Jadi kita satu sisi sebagai warga negara Indonesia yang harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Tapi kita juga harus membawa nilai-nilai kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus itu menampilkan bentuk pemerintah, dia seorang guru, seorang penguasa, yang dimana kerajaan itu seperti upside down, kerajaan yang sungsang, terbalik dengan apa yang dunia tampilkan. Kalau dunia ini memerintah dengan tangan besi, dengan otoriter, tapi Tuhan Yesus memerintah dengan serving others, dengan melayani. Yang setuju katakan amin. Dengan menjadi teladan, humble, dia mencuci kaki murid-muridnya. Dia bukan bermaksud untuk menjadi pemimpin militer, pemimpin politik yang mau menumbangkan pemerintah yang ada. Dia nggak bermaksud demikian. Tapi mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah yang sesuai dengan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi anak-anak Tuhan, kita jangan hanya berpikir, oh tujuan saya nanti ke sorga. Tapi saat kita di dunia harusnya membawa sorga ke dunia. Yang setuju katakan amin. Itu artinya. Jadi jangan cepat-cepat mau mati ya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Tujuannya ke sorga enggak. Tuhan Yesus bilang, doa Bapa kami jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itulah doa Bapa kami menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah, kerajaan sorga di bumi. Ya kan? Pada saat kita terjepit, didesak, disalahpahami, disitulah seperti apa nilai-nilai yang kita munculkan. Apakah kita marah, kita merasa dizolimi, diserang, kita nggak salah, atau justru kita menampilkan, ini karakter Kristus. Saya tetap rendah hati, saya menguasai diri, saya tetap memberkati orang-orang yang menganiaya kita. Ya seperti di Batam kan lagi viral begitu ya Bapak Ibu teman-teman semua ya. Saya bersyukur kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, nah justru dalam tekanan, dalam ditekan, diserang habis-habisan, disitulah sebenarnya. Waktu kita ditekan keluarnya apa? Kalau jeruk diperas keluarnya apa? Ya sari jeruk ya, betul nggak? Kalau durian ditekan, dibuka dulu ya kulitnya ya, dibuka dulu ya. Mau dipres ya keluar durian lah. Kalau semangka diperas ya kan isinya ya keluar air. Sari-sari semangka. Coba tanya sebelahmu, kalau engkau diperas keluarnya apa? Ya, kebun binatang atau haleluya memberkati mereka atau gimana? Iya, tetap humble. Ya. Kalau kita diperas seperti apa munculnya? Kalau kita disalib orang di jalanan keluarnya apa? Keluar tinju begini kaki ya, keluarnya apa? Maki-maki atau diberkatilah engkau senantiasa datang ke ibadah GBI BCP di Tamrin ya. Haleluya, diberkatilah engkau. Amin, begitu dong ya, menampilkan sesuatu yang lain. Bisa nggak? Bisa, karena Tuhan Yesus menampilkan seperti itu di dalam kehidupan dia. Kita harus bertumbuh semakin serupa seperti siapa? Seperti Kristus, bukan seperti manusia lama kita. Biarlah hidup kita manusia lama kita semakin berkurang, Yesus harus bertambah. Yesus bertambah, kita berkurang. Jangan terbalik ya, kita bertambah, Yesus berkurang. Jangan terbalik. Oke, nah saya bawa sedikit ya ke persembahan. Maleakhi pasal 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Jadi persepuluhan diajarkan, baik di perjanjian lama ada, dan Yesus sebenarnya menyinggung nanti di Matius 23 kita bisa lihat ya. Supaya ada persediaan makanan di mana?
di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Jadi berikan kepada Tuhan apa yang harusnya dia terima. Kan hari ini topiknya seperti itu, apa yang kita persembahkan? Harta kita terutama, kita persembahkan kepada Tuhan. Dikatakan apa? Dibawa kemana? Ke dalam rumah perbendaraan, gereja lokal, rumah Tuhan. Bawa persembahan kita, persepuluhan kita. Supaya ada apa? Persediaan makanan di rumahku. Nanti saya lebih elaborasi bagian ini. Bapak Ibu, dengar baik-baik, ini pesan ya. Bapak Ibu kalau mengasihi gereja lokal pasti ikut mendukung dan memberi persembahan. Dan orang yang setia dalam memberi, maka engkau akan dapat makanan rohani. Yang setuju katakan amin. Supaya ada persediaan makanan. Maksudnya begini, engkau rajin memberi, mendukung persembahan persepuluhan. Ketika engkau hadir di gereja, engkau merasa apa yang disampaikan kok jadi makanan rohani buat saya. Bisa nangkap enggak poinnya? Tapi ketika engkau tidak mendukung, engkau tidak mensupport dengan persembahan, engkau merasa gereja bukan menjadi tempat di mana engkau bertumbuh dan dapat makanan rohani. Ternyata hati itu paralel dengan harta yang kita taburkan, yang kita miliki. Ayatnya di mana? Misalnya, di Matius 6 ayat 21 berkata apa? Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hatimu ada di gereja enggak? Ada kalau hartamu ada di gereja. Nah saya perhatikan, kan saya seorang gembala, kadang ada laporan loh dari tim finance. Wah ini laporan, oh ini memberi. Wah dia setia di gereja. Ketika dia mulai berkurang makin hilang misalnya nama dia. Ternyata dia juga mulai melangkah keluar dari gereja. Karena seiring komitmen seseorang bisa kelihatan dari kehadiran dia gereja dan kemudian persembahannya. Bisa nangkap ya? Bisa dicek para gembala, para pemimpin, lihat ya. Kalau yang setia, yang menabur, dia punya hati melayani seiringan dengan persembahannya. Kebanyakan begitu, walaupun ada yang beda juga ya. Ada yang melayani habis-habisan tapi uangnya nggak melayani. Gitu. Tapi Maleakhi pasal 3 tadi, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Ternyata engkau mengasihi gereja dengan salah satu bentuk persembahannya uang, engkau merasa jadi makanan rohani, engkau dapat sesuatu dari gembalamu. Pesan-pesan itu nancep di engkau dan mengubah, mentransformasi hidupmu. Dan satu ayat lagi. Ya. 2 Korintus 9 ayat 10. Dikatakan apa? 2 Korintus 9 ayat 10. Nah, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi berkat dan harta yang Tuhan percayakan ada dua bentuk. Satu bentuk roti untuk di apa? Makan, dan benih untuk ditabur. Jadi kalau yang menjadi roti makan aja nikmati. Tapi jangan semua engkau makan, harus ada benih yang ditabur. Jangan dimakan semuanya ya. Roti juga dimakan, benih juga dimakan. Benih itu untuk ditabur. Jadi harus pisahkan. Oh ini jatah saya untuk saya nikmati, jalan-jalan untuk makan. Tapi ada benih yang perlu kita taburkan. Kalau kita makan semua, nggak pernah ada benih yang kita taburkan untuk pekerjaan Tuhan. Untuk benih rohani, menumbuhkan buah-buah kebenaran dalam hidupmu. Matius 23 ayat 23, saya cuma lewat aja ya pelajaran ini, tapi beberapa ayat ini saya berharap sudah nancep di kita. Matius 23 ayat 23, saya cuma kutip bagian ini. Ini apa yang Yesus katakan di Matius 23 ayat 23. Ya mungkin ditampilkan ayatnya boleh ya di program Alkitabnya. Nah Matius 23 ayat 23 berkata apa? Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu apa? Keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Kemudian apa berikutnya? Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jelas bagian yang terakhir, yang satu kamu lakukan, yang lain jangan diabaikan. Tapi masalah
ketika Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi ahli Taurat, mereka memberi persepuluhan. Jadi sampai di perjanjian baru tidak ada ayatnya Tuhan Yesus melarang memberi persepuluhan. Tetap ada ayatnya. Kamu lakukan persepuluhan, tapi yang penting kamu kehilangan belas kasihan, compassion kepada orang lain. Ya, itu yang menjadi masalah. Keadilan kamu tidak lakukan, kesetiaan kamu tidak lakukan, makanya Tuhan Yesus bilang, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Jadi Tuhan Yesus tidak pernah melarang, tidak meng-cancel tentang persepuluhan. Masih dilakukan pada saat zaman Tuhan Yesus, masih memberi persepuluhan. Ya, tapi sekarang kan kita konteksnya, kan enggak harus sepersepuluhan. Kita kan yang penting memberikan hidup kita, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, tapi termasuk uangmu persembahkan kepada Tuhan. Jangan ada yang, aku mau persembahkan hidupku, tapi Tuhan mau ajarkan minimal kita belajar dari 1/10. Kita sebenarnya bisa cukup mengelola dengan 90% yang Tuhan percayakan. Tuhan ajarkan kita prinsip kesetiaan. Kita bukan angka 10%-nya, tapi itu standar bottom line, minimal. Kita harus belajar untuk setia dengan 90% yang Tuhan percayakan. 10-nya kembalikan. Kita bukan bayar, kita bukan mempersembahkan sebetulnya. Tapi kita mengembalikan sebagai bukti, sebagai pengakuan, penyembahan kita bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Ada amin. Nah itu prinsipnya ya. Oke, saya sudah mau mengarah ke bagian akhir dari khotbah saya. Jadi itu yang pertama ya, yang kita harus mempersembahkan harta kita yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir sebagai penyembahanku. Mari sama-sama angkat pujian ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Wow, oke. Siapa tadi yang kasih saya koin? Mari datang ke sini. Wow. Oke, kamu yang kasih saya tadi kan? Jadi ini koin bukan punya saya loh ya. Yang pegang tadi kamu loh. Berarti kamu yang mendukung pemerintah Romawi, bukan saya. Tuhan Yesus nggak pegang koin loh. Dia cuma pinjam. Ini kan koin kamu kan tadi ya. Apa? Gambar dan jangan lemparkan ke orang lain. Namamu siapa? Philip. Philip, ini koinnya punya Philip, ya kan? Kemudian Tuhan Yesus bilang, ini ada gambar apa dan tulisan siapa? Kaisar, betul ya? Kemudian bilang apa? Kembalikan, kan? Bayarlah kepada Kaisar apa yang harus engkau bayar. Dan bayarlah kepada Tuhan apa yang harus kita bayar, betul nggak? Dan Tuhan Yesus nggak pegang loh. Tuhan Yesus dukung nggak pemerintah Romawi? Dia nggak pegang loh, dia nggak mengakui bahwa yang ada di tulisan itu, karena bagi orang Yahudi dilarang untuk menyembah patung-patung dalam simbol, dalam bentuk apapun, betul nggak? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, betul nggak? Bagi orang Yahudi nggak boleh ada gambar-gambar yang berupa patung-patung yang disembah. Brilian nggak Yesus? Very brilliant. Kembalikan, ya apa yang patut kamu kembalikan kepada pemerintah. Dan bayarlah kepada Tuhan apa yang wajib kamu bayarkan. Dan tadi saya sudah ajarkan yang pertama, kembalikan apa?
persembahan, persepuluhan harta kita kepada Tuhan. Tapi berikutnya yang terbaik adalah persembahkan hidup kita kepada Tuhan, betul enggak? Roma pasal 12 ayat Roma pasal 12 ayat 1. Kita nyanyi ya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang. Sekali lagi dari awal katakan. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang Sejati ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Mari katakan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Wow, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Jadi kembalikan kepada kaisar. Siapa yang tadi kaisar yang punya uang ini, yang kamu pinjam dari siapa atau kamu dapat dari mana? Kembalikan ke dia dan kembali lagi ke sini setelah itu. Kembalikan kepada dia. Yang kaisar itu kaisar Tiberius itu. Kembalikan kepada dia. Tolong diterima kembali ya, Pak Kaisar. Kembali lagi Philip sini. Philip Chang. Jadi gambar pada dinar itu gambar dan tulisan kaisar, kembalikan kepada kaisar. Sudah dikembalikan ya. Dan kamu diciptakan segambar dan serupa dengan siapa? Iya. Kita buka ya ayatnya, Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 itu kita baca. Kejadian pasal 1 ayat 26. Saya ada waktu masih 9 menit ya, jadi tenang ya Bapak Ibu. Saya lihat itu jamnya. Saya kalau khotbah itu enggak pernah lebih biasanya. Lebihnya banyak, enggak ya? Selalu pas biasanya, kurang malah. Saya sudah selesai. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27-nya. Bilang apa ayat? Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Enggak ada yang setengah-setengah ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dalam diri kita ada gambar siapa? Bilang orang sebelahmu, dalam dirimu ada gambar Allah. Bukan gambar Kaisar Tiberius. Jadi tadi gambar Kaisar dan tulisan kembalikan kepada Kaisar. Dalam dirimu ada gambar siapa? Gambar Allah. Kembalikan hidupmu, persembahkan hidupmu kepada Allah yang telah menciptakan engkau dan menaruh gambarnya dalam dirimu. Efesus 2 ayat 10 berkata apa? Kita sudah berdosa, tapi kita ditebus oleh karena Kristus. Dikembalikan kepada kehendaknya untuk melakukan perbuatan baik. Be fruitful and multiply, itu kehendak Tuhan. Kita ditebus bukan nganggur, tetapi kembali kepada gambarnya. Untuk mendominasi, untuk memerintah, menghadirkan kerajaan Allah di sekitar kita. Kita baca, Efesus pasal 2 ayat 10, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, dia mau kita
mengembalikan kemuliaan dan gambar yang Dia sudah berikan. Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Jadi sebetulnya 2 aja khotbah sehari ini. Persembahkan apa? Apa yang kita persembahkan? Tadi apa? Jangan lupa ya, jangan cuma hidup kita ya, tapi harta kita, uang yang wajib, yang harusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Dan yang kedua yang terpenting adalah persembahkan hidup kita. Karena dalam diri kita ada gambar Allah. Bilang kanan kirimu, dalam diri kita ada gambar Allah, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Sudah, terima kasih Philip Chang. Mari kita bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Saya mau kita menyanyikan satu lagu yang Kau yang terbaik ya. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Biarlah apimu, biarlah apimu terus menyala di jiwaku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik bagiku. Mari bagian keduanya, Kau yang terbaik. Kau yang terbaik yang pernah ada di hidupku. Nyanyianmu menghidupkanku, hadiratmu memulihkanku. Mari angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan. Jangan sebagai tanda penyerahanku, setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik. Setia sampai akhir hayat. Setia sampai akhir hayat, menyembahmu Yesus yang terbaik. Mari katakan setia sampai akhir hayat. Oh, setia sampai akhir hayat, menyembahmu. Mari sembah Dia, Yesus yang terbaik. Mari terus buka suara sembah Dia. Haleluya Tuhan, kami menyembah Engkau. Mari buka suara sembah Dia. Kami persembahkan uang kami, harta kami, bahkan hidup kami. Dalam diri kami ada gambar-Mu Tuhan. Kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Oh, berapa banyak yang datang pagi hari ini, engkau mau berkata, ya Tuhan aku terima firman-Mu yang disampaikan, pesan yang khusus buat kami. Kalau kami sudah kehilangan semangat dan hati kami untuk Engkau, untuk pekerjaan-Mu, jangan-jangan karena kami terlalu fokus kepada diri kami sendiri. Kami lupa untuk mengembalikan Tuhan, apa yang harusnya kami tabur sebagai benih di rumah-Mu Tuhan. Mengembalikan sehingga ada persediaan makanan di rumah-Mu ya Tuhan. Dan sehingga setiap firman yang disampaikan, pelayanan yang disampaikan menjadi makanan rohani buat kami. Kami bertumbuh seiringan
dengan komitmen kami di dalam memberi, di dalam melayani Engkau. Dan yang terpenting juga Tuhan, Engkau sudah baik buat kami, Engkau sudah menebus kami. Bukan dengan emas, perak, bukan dengan barang yang fana. Tapi dengan barang yang sangat bernilai, yaitu dengan darah-Mu yang tidak ternilai harganya. Darah yang mahal yang Kau berikan untuk menebus kami. Sehingga kami dikembalikan kepada gambar semula. Kami diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Allah. Ditempatkan di Taman Eden untuk kami mengelola, memelihara Taman Eden. Membuat sesuatu yang bagus, diperbagus lagi semakin indah. Itu tugas kami Tuhan. Mengembangkan talenta yang Kau percayakan. Menunaikan tugas-tugas yang Kau percayakan kepada kami. Mari Tuhan kembalikan kami untuk kami memuji, menyembah Engkau di dalam aspek kehidupan kami. Di kantor kami melayani Engkau dengan sungguh-sungguh. Di rumah, di bisnis kami menularkan nilai-nilai kerajaan Allah. Menghadirkan kerajaan Allah di bumi yang sudah rusak ini. Sehingga kami menggenapi doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Ampuni kami karakter kami yang salah, yang suka marah-marah, kami gak sabaran, kami gak punya penguasaan diri, kami mau menang sendiri ya Tuhan. Sehingga kami melihat Tuhan kemuliaan-Mu semakin jauh atas bumi ini. Tapi Tuhan biarlah Engkau temukan itu ada di jemaat ini Tuhan. Yang mau melakukan kehendak-Mu mulai yang hadir pada pagi hari ini. Mengalami transformasi daripada Engkau. Berkati Tuhan, biarlah mereka boleh taat kepada apa yang menjadi isi hati-Mu, kehendak-Mu buat kami semua di tempat ini. Berkati Tuhan umat-Mu di tempat ini. Kami berikan semuanya hidup kami untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwa